Assalamualaikum Bu Ratri. Iya Bu, waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu. Bening sendiri gimana? Alhamdulillah sehat. Mohon maaf saya mengganggu waktunya sebentar. Seperti yang sudah jenengan ketahui di minggu-minggu ini kan ada jadwal supervisi, nggih. Nah, sebelum kita melakukan supervisi, nanti ada beberapa hal yang ingin saya pertegas terlebih dahulu, ada yang ingin saya ketahui terlebih dahulu. Nah, tujuan percakapan kali ini, jadi sebelum observasi ada beberapa hal yang perlu kita bicarakan, seperti misalkan nanti di supervisi itu jenengan yang akan disupervisi itu mau apa? Ya, jadi rencananya itu ya Bu, di nanti kegiatan supervisi itu mata pelajarannya itu mapel pilihan Bu, mapel konten kreator. Nah ini nanti rencananya untuk kelas 11 ya Bu ya. Oke. Nah untuk materinya itu ini Bu, kan saya udah sampai di elemennya itu teknologi digital, teknologi produksi Bu. Iya. Jadi rencananya itu saya ngambil materinya itu yang sesuai dengan elemen tersebut itu tentang pengolahan editing video Bu, menggunakan rencananya menggunakan CapCut web seperti itu. Jadi rencana untuk pembelajarannya materinya tentang editing video dengan CapCut web. Ya. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya? Tujuan pembelajaran itu rencana ya diharapkan nanti dari siswa sudah menguasai ini editing video dengan CapCut web itu mereka jadi tambah skillnya, kemampuannya. Jadi nanti mereka tidak hanya tahu proses pengambilan gambarnya juga, tapi tahu nanti gimana sih cara mengolah videonya biar hasilnya maksimal, baik, itu seperti apa. Jadi intinya nanti siswa itu bisa melakukan editing terhadap video dengan lebih baik gitulah ya. Nah, dari rencana yang Bu Ratri sampaikan, kira-kira area pengembangan yang ingin dicapai oleh Bu Ratri? Jadi nanti ya Bu, di area pengembangan nanti yang ingin saya capai itu nanti ketika proses kegiatan belajar mengajarnya itu nanti ini siswa itu biar benar-benar aktif, interaktif, benar-benar mereka itu merasakan praktek satu persatu kayak gitu loh Bu. Gimana caranya ngedit kayak gitu, apalagi kan ini pakainya fitur misalkan mereka nggak punya aplikasinya karena ini pakainya web, jadi mereka mungkin bisa pakai mode browser kayak gitu, seperti itu Bu. Oke, jadi tadi ada pengembangannya, siswa itu aktif, kemudian bisa merasakan praktek sendiri ya, baik dengan perangkat maupun yang tidak memiliki perangkat bisa langsung secara online. Oke. Nah, strategi yang akan digunakan nantinya? Nah, kalau untuk strateginya mungkin saya rencana sih menggunakannya yang project based learning Bu. Jadi nanti ada semacam bahan atau video yang sudah diambil, nanti mereka langsung edit bagaimana video yang mereka ambil itu biar hasilnya lebih menarik, lebih bagus. Jadi tadi pakai project based learning menggunakan video yang sudah mereka ambil, dan mereka melakukan editing. Dari rencana atau strategi yang disiapkan tadi, coba ceritakan rancangan pelaksanaan di lapangan atau di desa. Ya, rencananya kan nanti di awal itu seperti kegiatan pada umumnya ya Bu, saya mulai dengan kegiatan pembukaan. Nah nanti saya akan menanyakan materi sebelumnya gitu Bu. Kayak sebelumnya kan udah melakukan pengambilan gambar, nah nanti kan tinggal saya apalagi tugas mereka yang sudah mengambil gambar, terus nanti saya kaitkan materi yang sebelumnya dengan yang ini yang akan dipelajari hari ini. Jadi misalkan kemarin udah ngambil gambar, nanti maka sekarang tinggal waktunya untuk melakukan pengeditan kayak gitu. Kira-kira ada kesulitan enggak? Kesulitannya itu apa ya Bu? Mungkin kalau karena saya prakteknya itu di lab komputer multimedia ya Bu, itu kadang komputernya itu
ada yang bisa, ada yang enggak, karena di sana itu masih terbatas instalasi listriknya Bu, jadi nggak semua komputernya itu bisa nyala. Makanya nanti seadanya kayak gitu, nanti mungkin kalau mereka ya akhirnya kalau ada yang bisanya ada yang enggak kan akhirnya nanti harus gabung berkelompok seperti itu Bu. Itu sih yang jadi kesulitan, jadi lebih ke fasilitas di labnya kayak gitu. Nah, untuk mengatasi kesulitan tersebut, kira-kira yang ada di pikiran Bu Ratri untuk biar siswa tadi bisa praktek sendiri-sendiri itu ke depan, mungkin ada rencana? Rencananya ya mungkin nanti saya minta mereka untuk prakteknya mungkin secara berkelompok ataupun bergantian gitu Bu. Jadi mungkin ada yang belum ngambil bahan videonya, nanti ada yang ngambil terus bergantian. Intinya kayak gitu rencananya. Jadi rancangan pelaksanaannya tadi selain menggunakan project based learning, karena keterbatasan peralatan ya Bu ya, Bu Ratri akan menggunakan kelompok gitu ya dalam pembelajaran. Oke, nah nanti kira-kira Bu Ratri siap diobservasi kapan? Mungkin hari Kamis ya Bu, sesuai di jadwal kelasnya saya nanti hari Kamis itu ada jadwal untuk menghafal pilihan. Itu nanti kayaknya jam ketiga itu. Oke, hari Kamis jam ketiga. Nah, nanti saya akan hadir di kelas Bu Ratri. Mungkin ada beberapa hal yang akan saya catat, kemudian ya kita rileks saja, jadi anggap saya tidak ada gitu. Jadi berarti jangan terpaku karena ada saya terus diadakan gitu ya. Jadi kita normal saja seperti pembelajaran gitu ya. Nanti setelah observasi akan ada wawancara pasca supervisi ya. Kira-kira Bu Ratri ready-nya kapan? Mungkin untuk ready-nya berarti itu karena full ya Bu hari itu sampai jam terakhir, mungkin berarti keesokan harinya Bu. Oke, berarti hari Jumatnya ya. Bu Ratri hari Jumat full sehari? Apa kosong sehari? Fullnya setengah hari Bu, jadi jam 1-2 itu saya kosong. Oke, jadi kita ketemu lagi di hari Kamis pas observasi sama Jumat pasca observasi. Siap. Itu saja, mungkin Bu Ratri ada yang perlu disampaikan kembali? Ya nanti mohon masukannya lah Bu untuk kegiatan observasi nanti, misalkan nanti ada kekurangan atau ada masukan dari Bune kayak gitu yang bagusnya gimana, nanti mohon kita bisa diskusi. Ini kita tanda tangan dulu ya Bu sebagai perjanjian. Perjanjian kita mau ketemu kapan? Oke, hari Jumat ya Bu. Iya. Kamis Bu. Oh iya, Kamis Jumat ya Bu. Terima kasih Bu Ratri, itu saja. Mohon maaf sudah mengganggu waktunya ya. Lagi ya Bu, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi 11 konten kreator 1. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat semua ya. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelasnya, Mas Amin, boleh tolong dipimpin berdoa ya? Di tempat duduk siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Oke, alhamdulillah kita sudah berdoa. Semoga dengan kita mengawali pembelajaran hari ini dengan berdoa, kita diberi kemudahan untuk menyerap ilmu yang akan kita pelajari hari ini. Amin. Baik, mungkin selanjutnya Bu Ratri mau absen dulu nih, mau ngecek kehadiran kalian. Amin Wedar ada? Hadir Bu. Oke. Ana Sulistiamunti. Anggi Meliana. Oke, berikutnya kita akan ngecek kerapian dan kebersihan kelas kita. Apakah mungkin kalian sudah rapi apa belum? Sudah siap untuk mengikuti pembelajaran atau belum? Dan mungkin di sekeliling kita itu ada sampah, nanti bisa diambil, dibuang ke tempat sampah. Ya, silakan boleh berdiri. Dicek sekitarnya, barangkali ada sampah, silakan diambil. Silakan kalau memang ada sampah dibuang dulu ke tempat sampah, nggak apa-apa.
Baik, biar pembelajaran kita nanti ke depannya lancar, alangkah lebih baiknya kita bikin kesepakatan terlebih dahulu. Kita adakan kesepakatan kelas, gitu ya. Nah, di sini berarti sudah menyiapkan, nanti silakan kita sepakati, kalian sepakati apakah sesuai atau mungkin kalian sudah sepakat dengan yang sudah Bu Ratri siapin di depan di sini. Berarti yang pertama, kesepakatan kelas kita, itu yang pertama menjaga kebersihan kelas. Yang kedua, saling menghormati. Yang ketiga, komitmen waktu. Jadi tertib, jaga waktu. Mungkin ada yang mau keluar atau mungkin nanti waktunya udah habis, ada yang memberitahu. Kemudian menggunakan ponsel sesuai dengan kebutuhan. Seperti di depan ini, apakah sepakat? Oke, terima kasih. Nah, jadi di pembelajaran kita hari ini itu ada tujuan pembelajarannya, yaitu diharapkan kalian peserta didik itu mampu menyusun produksi konten digital secara efektif dan efisien dalam bentuk kerja mandiri secara individu atau berkolaborasi pada tahap pasca produksi. Ya, jadi itu tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Indikatornya apa? Kalian dapat mencapai tujuan pembelajaran tersebut, itu indikatornya ketika kalian mampu untuk manajemen dari ini ya, produksi konten digitalnya, baik nanti dari hasil penyuntingan atau kita akan praktek bagaimana manajemen konten digital itu biar lebih efektif dan efisien. Karena kemarin di pertemuan sebelumnya ya kan kalian sudah melakukan tahap produksi ya. Di tahap produksi itu kalian sudah melakukan pengambilan gambar, ya kan? Yeah. Nah, ya, kalian sudah selesai melakukan pengambilan gambar dan sekarang kita akan coba dari gambar yang kalian ambil, tentunya pasti ada bagian-bagian tertentu yang kurang sesuai. Ya enggak? Ada mungkin bagian belakangnya biasanya kalau kita ngambil gambar suka ada backsong drengesnya ya, backsong ketawanya, mungkin itu nggak mau kita masukkan, harus kita edit, harus kita sunting, atau bahasanya biasanya di penyuntingan video itu seperti itu, harus kita edit, ya enggak, bagian tersebut harus kita hilangkan. Masa iya konten itu ada yang kitanya lagi ketawa atau belum siap, masa mau kita gabungkan, ya kan? Itu kan kurang bagus dan nggak efektif kalau kita kebanyakan suatu hal yang nggak penting dalam video itu dimasukkan semuanya, akhirnya kurang efektif buat video kalian ya. Jadinya dari bisa jadi esensi dari konten kalian misalkan tentang edukasi itu kurang mengena karena ada ketawa-ketawanya, mungkin seperti itu tadi. Nanti di pembelajaran hari ini itu yang akan kita praktekkan. Sampai sini bisa dimengerti? Oke, terima kasih. Nah, berikutnya kita akan tentunya kalian sudah membuka classroom ya kan? Di sana sudah ada materi, sudah ada baik berupa gambar, maksudnya baik berupa secara teks di PDF file itu ada, dan juga untuk tutorial bagaimana penyuntingan videonya juga sudah ada. Sudah dibaca? Sudah dibuka? Udah ya. Nah, di sana tentunya juga ada LKPD, ya enggak? Nah, di LKPD itu yang akan jadi bahan pembelajaran kita hari ini. Tadi ya, dari permasalahan awalnya kalian punya video ya. Permasalahan awal kita kalian sudah punya videonya. Namun di video tersebut ada hal-hal yang harus kalian edit, ya kan? Ada hal-hal yang harus dibuang. Terus juga mungkin dari video itu ada mungkin kalian untuk mempertegas kesan dari video tersebut mau ditambahin back song, iringan musik. Kemudian juga untuk mempertegas dari inti dari video itu apa, memberi keterangan yang lebih jelas, mungkin mau ditambahin teks, atau di bagian depannya, di bagian openingnya ada judul yang mau kalian masukkan.
Seperti itu. Nah, itu kan harus kita edit. Jadi permasalahannya di situ ya. Ada video yang udah kalian edit, video yang udah kalian ambil secara berkelompok kemarin sesuai dengan temanya kalian. Apa aja kemarin temanya? Hiburan, terus edukasi, lalu apa lagi? Informasi, komunikasi. Nah, kemarin kan sudah dibagi beberapa kelompok itu ada temanya masing-masing, ya kan? Nah, silakan dari temanya kalian, videonya udah ada, silakan nanti menyesuaikan LKPD-nya, kalian buka dan lakukan penyuntingan videonya. Oke, di Classroom itu sudah ada LKPD, ya kan? Di LKPD tersebut sudah ada permasalahan seperti yang tadi sudah Bu Ratri uraikan di depan. Ya, jadi dari video yang udah kalian ambil, yang udah kalian lakukan di tahap produksi, udah melakukan perekaman, di sana masih tentunya punya kalian video tersebut masih ada kekurangan, ada yang mungkin perlu digabungkan, diedit, ditambahin audio, teks, gambar atau yang lainnya, ya kan? Biar video itu lebih konten yang kalian hasilkan itu lebih efektif dan lebih efisien. Nah, di sana juga sudah ada petunjuk pengerjaannya. Dari situ kalian nanti bisa lakukan mungkin menganalisa tahapannya apa saja yang dilakukan untuk melakukan penyuntingan video itu, ya. Seperti itu. Sampai di sini untuk LKPD-nya apakah ada yang mau ditanyakan? Bu, Saya mau bertanya. Oh iya, silakan boleh berdiri. Gimana, Mbak? Laporan LKPD-nya itu individu atau per kelompok, Ibu? Ya, jadi nanti boleh duduk kembali. Terima kasih buat pertanyaannya. Jadi nanti dari LKPD tersebut ya, kalian nanti bisa mengerjakannya secara berkelompok ya. Itu LKPD-nya dikerjakan berkelompok, namun nanti kalian boleh prakteknya tetap mencoba secara individu tidak apa-apa. Nanti dari laporan tersebut kalian sajikan dalam berkelompok, satu kelompok cukup satu dan nanti akan dipresentasikan di depan. Itu ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Cukup. Oke, cukup. Dan mungkin kita lanjut untuk timeline waktunya ya, untuk pengerjaan waktunya. Oh iya, untuk pengerjaan waktunya nanti silahkan ya. Ada bagian kita batasi waktunya ya, kapan kalian harus melakukan editing video, kapan harus membuat laporannya dan harus presentasinya ya. Jadi kan video itu udah ada, nanti silakan tinggal kalian edit. Mungkin waktunya untuk ngedit video cukuplah 30 menit ya. Kemudian nanti bisa berbagi tugas untuk membuat laporannya juga, berbagi tugas sama yang lainnya. Jadi biar efektif waktunya ya, bisa langsung selesai seperti itu. Dan nanti ada waktu untuk presentasi, mungkin bisa setiap kelompok ada waktu presentasinya 5 menit cukup, seperti itu ya. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Oh iya, dan di materinya kalau kalian buka Classroom itu ada materi PDF, ada materi yang video juga ya. Udah disimak belum? Ya. Dari video ini mungkin dari materinya ada yang mau ditanyakan? Classroom itu udah ada materinya ya, ada yang PDF. Untuk mungkin kalian yang tertarik sama supaya pakai teks kayak gitu, supaya membaca, ada PDF juga. Dan kalian juga yang sukanya ngedit, mungkin lebih tertariknya ke audiovisual, itu juga ada tutorial di sana untuk penyelesaian videonya ya. Nah, sudah dibuka kan, ini bisa kalian jadikan panduan untuk mengerjakan LKPD tadi ya. Dan mungkin kita bisa simak di video ini, itu ada video ini berbagi akan suatu pengumpulan mengenai caranya menggunakan aku sebelum video menggunakan cetak tersebut. Dan mungkin kalau kalian yang sering praktek sebelumnya adalah kalian menggunakan versi mobile ya kan. Nah, kalian kita akan coba bagaimana editing video menggunakan cetak pensil. Nah, caranya seperti apa? Semua video ini sampai selesai ya.
Dan caranya pertama kita tentunya buka terlebih dahulu browser kita. Di website boleh pakai Chrome atau browser yang lainnya. Dan silakan nanti kalian tinggal ketikkan aja di sini. Kalian bisa ketik check web ya. Check web seperti ini. Nah, tadi ya langkahnya mungkin di awal kalian akan buka browser terlebih dahulu dan juga nanti kalian silakan bisa kalau belum pernah pakai bisa sign up dulu, daftar dulu, atau yang sudah pernah pakai bisa langsung login ya. Dan di sini juga ada materi mungkin yang belum pernah kenal sama interface-nya, berandanya dari CapCut itu seperti apa, di video ini juga sudah dijelaskan ya. Dan kalian tentunya sudah selesai paham bahasanya, paham literasi digitalnya ya, sudah dilihat videonya. Mungkin dari video tersebut ada yang kurang jelas atau ada yang mau ditanyakan, silakan. Saya Bu. Oh, iya Mbak, silakan boleh berdiri. Gimana? Bu, itu kan di CapCut Web ada fitur berbagi link, itu untuk apa ya Bu? Ya. Oke, terima kasih ya Mbak buat pertanyaannya. Boleh kasih buka dong. Dari CapCut Web itu ada fitur berbagi link. Berbagi link ini bisa dimanfaatkan untuk biar teman kalian atau anyone yang ingin lihat hasil editingnya kalian tinggal berikan linknya saja ya. Jadi kita nggak perlu repot-repot kirim videonya untuk satu gelembung kayak gitu dikirim, kan kalau kita kirim video pasti ukurannya besar ya kan. Nah selain itu fitur berbagi link tadi itu juga bisa kita manfaatkan untuk apa kira-kira? Sama halnya kayak kalian menggunakan Canva itu loh, bisa saling berkolaborasi untuk edit bareng-bareng, ngeditnya berjamaah kayak gitu loh. Jadi bukan sholat doang yang berjamaah ya, edit kayak gini juga bisa berjamaah. Itu serunya kayak gitu kalau kita pakai versi online itu kayak gitu. Tinggal kita bagikan linknya ke teman kalian, ke teman kita. Misalkan si Janet lagi ngedit, terus minta bantuan si Min, bantuin dong biar cepat selesai. Kami juga bisa langsung edit tanpa harus minta videonya ke Janet kayak gitu. Jadi tinggal dibagikan linknya aja ke si Amin kayak gitu. Nah itu salah satu fiturnya, kelebihannya dari CapCut Web itu seperti itu. Tuh ya, sampai sini bisa dimengerti? Oke. Nah tahap berikutnya kita mungkin bisa langsung mulai untuk mengerjakan LKPD ya. Kayaknya udah cukup penjelasan dari Gatri dan permasalahan yang ada juga sudah menarik untuk dikerjakan kayak gitu ya. Silakan kalian bisa berkelompok mencoba untuk mengedit ini mengedit video pakai CapCut versi web. Itu ya. Silakan bisa mulai mengerjakan. Udah sampai tahap mana? Oh, ngedit. Ini sekarang nambahin apa? Nambahin teks gimana caranya? Oke, 11 konten kreator 1 tadi dari kalian sudah mengerjakan LKPD-nya ya, dan sekarang waktunya kalian untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian ya. Mungkin di sini ada yang udah siap, udah kirim di
Classroom itu ada dari kelompok 1. Berarti kelompok 1 silakan bisa maju duluan. Ya, silakan kelompok 1, kelompoknya Amin dan teman-temannya, silakan boleh beri tepuk tangan buat teman kalian. Silakan presentasikan siapa yang jadi operatornya di present. Ininya. Siapa yang jadi operator di sini, silakan. Sambil beratur nilai ya. Perkenalan di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang apa yang tadi kami diskusikan. Sebelumnya perkenalkan, saya Amin Wedir Bastian. Saya Putri Dwi Ayu. Langkah yang pertama yaitu ketik capcut web di pencarian Google. Setelah itu diklik. Kemudian akan muncul tampilan seperti gambar yang ada di atas dan klik daftar gratis. Setelah muncul seperti gambar di atas, kemudian klik yang kanvas kosong. Kemudian langkah selanjutnya klik upload dan pilih video yang akan diedit. Berikut dari kelompok kami akan menampilkan video dari yang kami buat. Ini dia beberapa rekomendasi website penyedia gambar dari gratis buat kamu. Yang pertama, di sini ada pexels.com. Pexels.com merupakan web gambar dengan katalog gambar yang sangat banyak guys. Kalian bisa download gambar gratis di sana. Dan yang kedua ada unsplash.com. Unsplash menawarkan koleksi gambar lebih dari 2 juta dan itu pun terus bertambah setiap harinya. Dan yang terakhir ada pixabay.com. Nah, Pixabay ini tidak kalah sama website sebelumnya guys. Di sini ada banyak banget gambar HP yang bisa kalian download secara gratis. Ada rekomendasi web lain? Coba komen di bawah. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Apakah ada yang ditanyakan? Izin bertanya, untuk mengunggah video dari HP agar bisa ke CapCut Web itu caranya gimana? Terima kasih. Baik, saya izin menjawab pertanyaan, yaitu dengan cara memilih menu upload, kemudian pilih from dari HP dan pilih videonya. Apakah jawaban saya bisa diterima? Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya. Terima kasih ya buat kelompok 1 sudah melakukan presentasi dan tadi udah ada video yang ditayangkan dari hasil teman-teman ngedit pakai CapCut Web seperti itu ya. Dan mungkin kalau kita mau review sedikit dari videonya, kita coba Ini simak. dia beberapa rekomendasi website penyedia gambar HD gratis buat kamu. Yang pertama, di sini ada pexels.com. Pexels.com merupakan web gambar dengan katalog gambar yang sangat banyak guys. Kalian bisa download gambar gratis di sana. Dan yang kedua ada unsplash.com. Unsplash menawarkan koleksi gambar lebih dari 2 juta dan itu pun terus bertambah setiap harinya. Dan yang terakhir ada pixabay.com. Nah, Pixabay ini tidak kalah sama website sebelumnya guys. Di sini ada banyak banget gambar HD yang bisa kalian download secara gratis. Ada rekomendasi web lain? Coba komen di bawah. Oke. Cool sekali ya teman kalian, ya luar biasa sekali. Iya benar-benar enggak, actingnya udah sesuai dengan kontennya dan ini salah satu konten yang edukasi ya. Ya kan, karena di sini ada informasi yang disampaikan juga, mau dikatakan konten informasi juga bisa. Salah satunya tadi mengenai beberapa situs web yang menyediakan HD picture kayak gitu, gambar-gambar yang berkualitas tinggi. Ini dia beberapa rekomendasi. Mungkin saran buat kelompok 1 ya, nanti next time kalau bikin project lagi
Untuk video yang dari ini HP ya, mungkin lain kali bisa pakai pilihan screen record aja ya. Jadi nanti hasil gambarnya itu lebih bagus dan tinggal nanti ditambahin keterangan aja kayak gitu. Presentasi dan sekarang kita lanjutkan untuk mengukur kemampuan pengetahuan kalian sudah sejauh mana mengenai materi kita hari ini. Dan di sini Bu Ratri udah sediakan asesmen formatif buat kalian yang sudah Bu Ratri unggah linknya di Classroom. Silakan diakses dan dikerjakan sesuai dengan kemampuan kalian masing-masing. Itu ya. Oke, silakan dikerjakan ya. Jangan lupa diberi identitas dan dilengkapi nama, nomor absen kalian. Dikerjakan dengan teliti sesuai dengan apa yang telah kalian pelajari tadi. Oke, 11 konten kreator 1 tadi kita sudah melakukan asesmen formatif dan dari asesmen tersebut ternyata sudah menunjukkan bahwa kalian telah menguasai pengetahuan baru tadi bagaimana cara melakukan editing video menggunakan CapCut versi web. Oke, tepuk tangan buat kalian. Dan untuk aktivitas berikutnya kita akan melakukan, mungkin siapa ada yang mau menyampaikan kesimpulan pembelajaran hari ini? Ya, Mbak Nadia silakan, boleh berdiri. Kesimpulannya yaitu ada cara lain untuk mengedit video. Ternyata kita bisa menggunakan CapCut Web. Oke, terima kasih Mbak Nadia. Tadi sudah menyampaikan bahwa memang benar ya, ternyata kita ada pengetahuan baru, ada cara lain untuk ngedit video itu ternyata bisa juga selain kita menggunakan CapCut versi mobile yang biasanya mungkin kalian unduh di HP kalian. Sekarang kita bisa pakai CapCut Web ya. Jadi dari CapCut Web itu kita bisa kayak ngedit itu lebih mudah, layarnya lebih lebar dan tersedia berbagai template juga. Pokoknya asalkan kalian punya koneksi internet, udah deh bisa ngerjain buat ngedit video gitu ya. Dan berikutnya mungkin kita masuk ke refleksi pembelajaran hari ini. Adakah yang mau menyampaikan refleksi pembelajaran hari ini? Saya, Bu. Oke, Amin, silakan Mas, boleh berdiri. Pada pembelajaran hari ini saya dapat belajar mengenai tentang menyunting video dan mengedit video menggunakan CapCut Web. Ternyata di sana saya dapat berbagi link kepada teman-teman agar dapat mengedit video bersama-sama. Terima kasih buat Mas Amin. Ya, benar sekali tadi yang sudah disampaikan teman kalian, Mas Amin. Memang ketika kita menggunakan CapCut Web itu kita bisa berbagi link untuk apa? Untuk mungkin kita membagikan video kita ke teman kita yang lain biar bisa lihat video kita, itu juga bisa dari link saja. Terus misalkan kayak kita perlu mau berbagi untuk mengerjakan project bareng-bareng, itu juga bisa pakai CapCut Web. Jadi tinggal linknya aja dibagikan, nanti teman kalian buka linknya, nanti bisa ngedit bareng-bareng kayak gitu. Jadi lebih mudah untuk berkolaborasi tanpa harus membagikan videonya satu persatu. Kan kadang kalau kita membagikan ngirim video ke teman juga repot ya, karena video itu ukurannya besar. Oke. Demikian tadi pembelajaran kita buat hari ini. Semoga bermanfaat dan nanti jangan lupa kalian cek lagi di Classroom untuk materi pertemuan berikutnya ya, tentang distribusi konten digital ke platform sosial media seperti itu ya. Dan nanti jangan lupa dipelajari di rumah biar nanti ketika pembelajaran berikutnya kalian sudah ada bekal materi yang akan dibahas gitu ya. Dan mungkin untuk hari ini terima kasih dari Bu Ratri buat kalian semuanya. Apabila ada kesalahan Bu Ratri mohon maaf. Semangat terus belajarnya, sukses selalu buat 11 konten kreator 1. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ratri.
Sama-sama.